sekitar kawatnya. Jadi kalau ada kawat dialiri arus listrik, maka di sekitar kawat tersebut akan muncul medan magnet. Berapa medan magnet dan kemana arahnya, ini dinyatakan atau bisa kita dapatkan dengan hukum Biot-Savart. Kalau yang ini adalah kawatnya, ini kawat, kemudian dialiri oleh arus listrik. Kalau kita ingin tahu berapa medan magnet di titik P, ya caranya ya kita perlu ingat bahwa setiap kawat yang dialiri arus itu akan memberikan kontribusi besar medan magnet di titik P. Misalnya kita ambil satu potongan kecil, kita lihat sedikit-sedikit. Potongan kecil yang kalau diukur panjangnya ds, dia akan memberikan kontribusi sebesar dB. Nanti semua kontribusi potongan kawat ini kita jumlahkan, atau ya kita integralkan kalau dalam matematika. Satu potongan kawat ds ini akan memberikan kontribusi besar medan magnet sebesar dB, yang adalah mu0 dibagi 4V dikali I kali ds cross vektor posisi dari R. I besar arusnya, ds itu tadi panjang potongan kawat ini. Dia vektor, kemana vektornya? Ya, searah dengan arah arusnya. Jadi karena ini potongan kawat, ds itu akan ke sini. Kemudian yang ini, vektor satuan dari R itu, ya dari potongan kawat ds ke titik yang ingin kita tinjau ke titik P. Itu besarnya, tapi kita lihat arahnya saja. Makanya ini vektor satuan. Arahnya ke sini. Nah, di sini dia membentuk sudut theta antara IDS dan vektor satuan dari R. Kemudian dibagi dengan jarak kuadrat. Ini kita bisa tentukan, kita bisa cari dalam bentuk vektor seperti ini. Di beberapa kasus ya kita akan lebih mudah menggunakan vektor. Tapi kita juga bisa ya mencari besarnya dulu kemudian arahnya. Tentu kalau ingin tahu besarnya ini ya kita cari besarnya. Berarti mu0i yang besar perkalian silang ini ya ds besarnya ds besarnya r kali sin theta. Besarnya r ini kan 1 ya, dia kan vektor satuan. Ini 1, ya ini besarnya ds kali sin theta. Kali sin theta. Kita cari besarnya, kemudian arahnya kita tentukan dengan aturan tangan kanan. Jempol ini adalah menunjukkan I, kemudian ini menunjukkan I, 4 tangan lainnya, 4 jari lainnya menunjukkan arah B. Jadi, kalau ada kawat di sekelilingnya itu dalam artian ya 360 derajat ya di sekelilingnya akan ada medan magnet sebesar B. Ini seperti kemarin ini bisa dibalik ya, jempolnya bisa B, yang ininya jadi I. Yaitu hukum Biot-Savart untuk mencari medan magnet akibat adanya arus yang mengalir pada sebuah kawat. Kemarin kita lihat contohnya ini. Misalnya ini kawat yang tak hingga atau kawat yang sangat panjang. Tolong diingat ya, ini kasus khusus kawat panjang ini ya kasus khusus. Kasus khusus di mana kalau kita ingin menghitung besar medan magnet di satu titik, maka titik yang kita tinjau ini akan ditempatkan di tengah kawatnya. Karena asumsinya kawatnya panjang, jadi dia ada di tengah. Sehingga ada beberapa perlakuan khusus yang kita bisa berikan pada kawat panjang ini. Seperti misalnya ini. Kemarin kita sudah coba turunkan, kita dapat ini menurunkan menggunakan hukum Biot-Savart. Semoga Anda pelajari ini di rumah. Akhirnya kemarin kita dapatkan ini. mu0i dibagi 2V kali R. R ini jarak dari kawat yang tegak lurus terhadap titik di mana kita ingin
mengetahui medan magnetnya, yang ini. Untuk menyelesaikan ini, Anda perlu pengetahuan tentang integral, khususnya yang ini, dalam kasus ini ya. Kalau kasusnya beda, tentu akan berbeda. Yang ini, jadi kalau ada kasus serupa, nanti Anda, yang ini akan digunakan. Kalau kasusnya kawat, misalnya kawat yang berhingga, atau mungkin nanti saya coba carikan ya. Karena kalau kawat yang berhingga, kita tidak bisa menggunakan hukum ampere. Karena hukum ampere itu ada hal yang perlu kita perhatikan dulu sebelum menggunakan hukum itu. Jadi ada kasus-kasus yang kita tidak selalu bisa menggunakan hukum ampere. Jadi ini juga tolong jangan dilupakan ya. Kemudian kemarin juga kita lihat kalau kawatnya bentuknya lingkaran, maka kita dapatkan dari hukum Biot-Savart seperti ini. Mu0I yang V ini adalah sudut dari lingkarannya. Lingkarannya tidak harus penuh, tapi bisa potongan dari lingkaran. Misalnya ini. Ini adalah sudutnya. Kemudian bagi 4 VR. Oke ya, ini kita gunakan hukum Biot-Savart. Kemudian kemarin kita bahas juga hukum ampere. Hukum ampere ini sama dengan hukum Gauss. Hanya hukum Gauss ini untuk mencari medan listrik, sedangkan hukum ampere untuk mencari medan magnet. Bentuknya atau formulasinya juga mirip. Kalau hukum Gauss ini integral tertutup E kali dA, ini integral tertutup B kali ds. B ini medan magnet, ds ini adalah closed loop atau Amperian loop. Jadi kalau di hukum Gauss kita membuat permukaan Gauss, permukaan imajiner, di mana kita ingin melihat berapa medan listrik pada permukaannya, ini juga sama. Ini loop yang imajiner ya, yang aslinya dia tidak ada, fisiknya tidak ada, tapi kita buat untuk memudahkan perhitungan kita. Kalau kita ingin mengetahui medan magnet di sebuah titik misalnya, di sini titik P, ya kita buat Amperian loop yang melewati titik tersebut. Dan misalnya seperti ini. Dan kita pastikan jarak dari sumber kawat berarusnya sama ke semua bagian dari Amperian loop yang kita buat. Kalau tidak sama, maka ya kita tidak bisa, kasarnya kita tidak bisa menggunakan hukum ampere. Karena ya jadi tidak memudahkan juga kalau dia berbeda. Oke ya. Ini mu0 kali I enclosed. I enclosed-nya total I di dalam loop. Contohnya kemarin kita lihat untuk kasus kawat yang tahingga ini. Nah, di sini integral tertutup B kali ds. Berarti ini perkalian titik dari vektor B dan vektor ds. Maka kita bisa cari besarnya B ds kali cos theta. Sudutnya 90. Karena B itu arahnya tegak lurus dengan ds. Kemudian mu0I. Di sini kita bisa lihat langkah yang kita butuhkan untuk mendapatkan nilai ini singkat dan pengerjaannya jauh lebih mudah dibandingkan kita menggunakan hukum Biot-Savart yang ini. Ya, tapi tadi catatannya tidak semua kasus kita bisa menggunakan hukum ampere. Oke, yang ini B di dalam kawat. Kalau tadi kan di luar kawat ya. Kalau misalnya diminta berapa medan magnet di dalam sebuah kawat yang tebal, ya prinsipnya sama.
Cuma yang perlu diperhatikan I enclosed-nya ini adalah ya I yang ada di dalam amperian loop-nya. Kalau amperian loop-nya itu yang warna merah ini, yang ada di dalam kawat, maka ya total I di sini yang perlu dicari. Kalau I-nya tersebar merata ya tinggal dibandingkan saja luasnya. Luas yang di dalam dengan luas kabelnya. Maka kita dapatkan. Oke, itu terkait hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Nah, sekarang kita lihat ini ada, kalau misalnya punya dua buah kawat yang dialiri oleh arus listrik, maka pertama kalau ada kawat dialiri oleh arus listrik, kemudian di sekitar kawat tersebut ada medan magnet, maka kawat ini akan menerima gaya magnet. Ini yang sebelumnya kita bahas. Gaya magnetnya sebesar ini. Gayanya sebesar I kali L cross B. Atau besarnya adalah ya I L B kali sin theta. Sin theta ini sudut antara L dan B. Nah, sekarang kalau ada dua kawat seperti ini fenomena pertama. Fenomena kedua itu kita tahu bahwa kalau kawat dialiri arus, akibat kawat dialiri arus tersebut akan muncul medan magnet di sekelilingnya. Jadi kalau ada dua kawat seperti ini, maka kawat yang pertama ini akan menerima medan magnet dari kawat yang kedua, sehingga muncul gaya F ini. Maka untuk menghitungnya, ya B ini adalah B akibat kawat yang pertama, kawat yang kedua. Bentar. Kalau ini tadi saya cerita kawat yang kedua, ini akibat B kawat yang pertama. Masukkan saja B-nya. Ini kawat yang panjang, maka ini mu 0 I dibagi 2 V R atau D, jarak dari sumber arusnya, kawat yang dialiri arus dengan titik yang ingin kita tinjau, di sini D, maka ya kita dapatkan seperti ini. Sama berlaku untuk kawat 2 dan kawat 1. Oke ya, ini yang kemarin kita bahas. Oke. Ada yang mau didiskusikan dulu? Oke. Kalau tidak, saya akan lanjutkan ke ada yang namanya solenoida atau solenoid. Solenoid itu adalah sebuah solenoid. Ini sebuah komponen listrik yang dia terdiri dari kawat yang dibuat seperti ini. Kemudian nanti di kawat tersebut dialiri oleh arus listrik, dialiri oleh I. Tentu I ini akan ada di sepanjang kawat ini. Nah, manfaatnya kalau di dalam komponen listrik sangat banyak ya. Kalau Anda lihat nanti kadang disebut coil, gulungan kawat yang dialiri oleh arus listrik ini, di setiap komponen peralatan elektronik selalu ditemukan. Fungsinya apa ya? Kita lihat nanti. Kalau misalnya ini kawat dialiri oleh arus listrik, maka akan muncul medan magnet. Nah, medan magnet ini, kalau saya coba cari gambar. Nah, mungkin ini lebih terbayang. Jadi nanti di sini akan dialiri oleh arus listrik. Nah, sekarang kita lihat, seperti kita tahu sebelumnya, kalau ada kawat dialiri oleh arus listrik, maka akan muncul medan magnet di sekelilingnya.
Bagaimana medan magnet yang ada pada solenoida ini? Kita bisa analisa, misalnya eh, ini kan 3 dimensi ya. Kita lihat penampangnya, misalnya kita belah di tengah seperti ini. Jadi kita hanya melihat di bagian atas ini ada kawat yang katakanlah arusnya itu keluar, berarti di sebelah sini ada potongan kawat yang arusnya masuk. Terbayang ya? Jadi kalau yang ini kita ambil penampangnya, kita belah di tengah-tengah, kita akan melihat ada seperti ini. Di bagian atas ini yang tanda ini menandakan arusnya ya. Potongan kawat di mana arusnya masuk, di sini di mana arusnya keluar. Tentu kalau mau kita lihat ya, kawatnya seperti ini, tentu ya seperti ini. Ya seperti ini. Tapi kalau kita potong, kita lihat potongan kawat pada permukaannya saja, kita dapatkan gambar seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat potongan kawat ini, berarti kan ada arus yang keluar. Ada arus yang keluar. Maka kita bisa melihat bahwa kawat dialiri arus, maka akan ada medan magnet di sekeliling. Kemana medan magnetnya? Ya gunakan hukum atau aturan tangan kanannya. Maka kita akan dapatkan di sini itu jempol ini menandakan arah arusnya, berarti menunjuk ke kita keluar dari bidang, maka 4 jari lainnya itu adalah arah dari medan magnetnya. Maka di sini akan ada medan magnet yang seperti ini. Terus di sekelilingnya. Demikian juga yang ini. Demikian juga yang lain. Ini medan magnet B. Nah, kalau kita lihat yang di bawah sini, potongan yang bawah, potongan kawat yang arah arusnya masuk, kita gunakan aturan tangan kanan lagi. Maka B-nya kemana? B-nya akan searah dengan arah putaran jarum jam. Ke sini arahnya. Ya, seperti ini, terus seperti ini. Nah, kalau kita lihat, ya semua potongan kawat ini akan memberikan nilai B. Maka kita akan dapatkan di bagian tengah sini, dari potongan kawat yang atas akan ada B yang ke arah kanan. Ya enggak? Ini ada B yang ke sini. Ini ada B yang ke sini, ada B yang ke sini. Dari potongan kawat yang bawah, kita akan dapatkan juga B yang arahnya ke kanan juga. Karena dia searah jarum jam ya. Ini ke kanan. Dari sini juga ke kanan, ke kanan, ke kanan. Terbayang ya? Jadi kalau kita lihat, mungkin saya gambarkan ini. Jadi kalau kita lihat di bagian tengah sini nanti akan muncul, kalau kita gabungkan kontribusi dari yang atas dan yang bawah, maka di bagian tengah sini akan muncul B yang idealnya arahnya ke sana, ke kanan. Nah, kita akan bicara solenoida yang ideal. Artinya B itu hanya akan ada di dalam sini. Sebenarnya di luar sini ada, di luar sini juga ada. Tapi kalau kita lihat di sini akan berlawanan arah dengan yang di sini. Yang di sini kan dia ke sini, yang di bawah dia kan ke atas ini. Nah, yang bagian atas dan bawah ini untuk solenoida yang ideal kita anggap tidak ada, saling menghilangkan. Karena yang ini arahnya ke sana, berlawanan arah jarum jam, yang satu searah dengan arah jarum jam.
Sedangkan di bagian dalam sini dia satu arah. Semuanya sama-sama ke kanan. Jadi kita akan bicara solenoida yang ideal, yang menganggap medan magnet itu hanya akan ada di dalam sini, yang arahnya ke kanan dalam kasus ini. Tentu ini bisa terbalik ke kiri kalau yang bagian atas ini dia masuk, bagian bawah ini dia keluar. Nanti tinggal dilihat aja menggunakan aturan tangan kanan. Jadi sekali lagi kita akan bicara solenoida yang ideal. Yang medan magnet itu hanya akan kita temukan di dalam solenoidanya. Atau kalau tadi kembali ke gambar yang ini, kalau kembali ke gambar yang bentar. Nah, kita akan lihat di medan magnet itu hanya akan ada di dalam solenoidanya. Jadi satu arah di dalam sini. Ini di sini ada medan magnet. Oke ya. Sekarang pertanyaannya berapa besar medan magnetnya? Arahnya kita sudah tahu ke sana. Besarnya berapa? Ya, kita bisa di sini gunakan misalnya ini bagian atasnya. Bagian atas ini terdiri dari kawat yang arusnya itu keluar dari bidang gambar, sedangkan bagian bawah sini ini adalah potongan kawat yang arusnya masuk ke dalam. Nah, kita bisa menghitung berapa medan magnet di sini. Sekali lagi medan magnet itu hanya ada di dalam sini. Di sini tidak ada, di sini tidak ada. Bagaimana menghitungnya? Ya, kita bisa gunakan hukum ampere untuk kasus. Misalnya saya buat, ini amperian loop-nya, kotak, amperian loop. Hukum ampere itu persamanya adalah integral tertutup B ds sama dengan mu 0 kali I n close. Nah, di sini bagaimana mengerjakannya? Ini sekalian latihan untuk amperian loop ini. Tadi kita tahu ada medan magnet yang ke sana. Ini B. Nah, kemudian amperian loop-nya kita buat kotak seperti ini. Kemudian amperian loop itu kan perlu kita tentukan arahnya. Katakanlah arahnya, ini menentukan arahnya bebas. Kalaupun nanti nilainya jadi negatif, berarti arahnya terbalik. Nah, di sini arahnya katakanlah seperti ini. Kemudian, ya di sini kita lihat ada 4 potongan kawat yang membentuk satu loop. Makanya ini integralnya tertutup, harus tertutup ya. Artinya tidak boleh amperian loop itu hanya seperti ini saja. Ini kan tidak tertutup, bukan garis yang tertutup. Bisa gini, pokoknya dia tertutup. Nah, di sini kalau kita lihat, ya kita harus analisa untuk 4 potongan A, B, misalnya A, B, C, D. Maka integral tertutup ini kita bisa buat menjadi 4. Tanya B, DS ini sama dengan A ke B, BDS, potongan pertama, B ke C, BDS, potongan yang kedua, kemudian C ke D, tambah satu lagi D ke A.
Nah, kalau kita lihat ini kan jadi tertutup ya, dari A kembali ke A. Maka ini ya arti dari integral tertutup BDS ini. Nah, sekarang kita lihat aja satu-satu. Misalnya dari A ke B. Dari A ke B itu berarti potongan yang ini, A ke B. Di sini ada B-nya, ada nilai B, DS-nya berapa? Misalnya, misalnya panjangnya H ya. Panjang ini H, panjang yang ini misalnya L. Nah, dari A ke B itu tadi ini langsung dikerjakan saja. B kali H integral ds ya S, tinggal masukkan batasnya dari 0 ke H. Jadi H. Kemudian yang kedua, dari B ke C. Yang ini berapa? Yang ini kalau kita lihat, dari B ke C, ini kan perkalian titik. Berarti kan B kali ds kali cos sudut antara B dan ds. B-nya itu ke kanan, sedangkan ds-nya ya ke sana. Berarti sudut yang dibentuk 90. Berarti kalau ini B ds cos theta, cos 90 itu adalah sama dengan 0. Maka yang di sini nilainya 0 untuk B ke C. Tentu Anda akan lihat dari D ke A juga. D ke A akan sama. Karena sudut yang dibentuknya adalah 90. Ini 0. Bagaimana dengan C yang C ke D yang ini? B-nya, DS-nya ada tapi B-nya nggak ada. Karena B itu sekali lagi hanya akan ada kita temukan di dalam solenoidanya. Maka ini juga sama dengan 0. 0 itu karena B-nya 0. Perkalian B dan DS-nya ada, arahnya juga tidak, ya arahnya jadi nggak ada karena B-nya nggak ada. Jadi yang tersisa hanya ini, B kali H saja. Jadi, bentar ini belum selesai. Jadi integral tertutupnya sendiri akan menghasilkan B kali H. Kembali ke ini, hukum ampernya. Tadi kan saya tulis ulang ya. Ini sama dengan mu 0 I N close. Yang ininya sendiri tadi menjadi B kali H. Yang ini ya mu 0 kali IN close. Total arus yang ada pada amperian loop-nya. Tentu di sini akan ditentukan oleh berapa banyak potongan kawat yang ada di dalam amperian loop-nya. Jadi ini akan sama dengan I arusnya dikali dengan N. N ini adalah jumlah kawat yang ada di dalam amperian loop-nya kali persatuan panjang dikali dengan panjang. Jadi yang N ini seperti densitas kawatnya, yang ini adalah panjang kawat yang ada di dalam. Oke ya. Maka di sini kita dapatkan B ini sama dengan mu 0 kali I kali N. Maka untuk solenoida kita dapatkan besarnya medan magnet itu adalah sama dengan ya mu 0 I kali N. Mu 0 itu konstanta, I-nya arusnya, N itu potongan kawat yang ada di dalam sini persatuan panjang. Tentu kita bisa melihat N itu kalau kita buat tadi amperian loop-nya meliputi semua solenoidanya, ya kita bisa dapatkan nilai B total.
Tapi secara umum dirumuskan seperti ini. Oke ya? Tapi catatannya ini ya tadi untuk solenoida ideal. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Oke. Kalau gitu ada satu lagi. Selain solenoida ada yang namanya toroida. Toroida. Saya cari gambar. Toroida juga komponen apa? Ya prinsip yang banyak dipakai pada komponen listrik ya. Ntar misalnya. Nah seperti ini. Ini juga terdiri dari lilitan kawat yang yang dialiri oleh arus listrik. Maka di sini akan prinsipnya ada kawat dialiri arus, akan muncul medan magnet. Pertanyaannya sama, kemana arah medan magnetnya? Besarnya berapa? Kalau kita lihat, bentar, saya cari gambarnya. Nggak susah gambar. Oh, ini. Kalau kita lihat, misalnya kita lihat tampak atas ini. Nah, kalau kita lihat tampak atas, di bagian yang dalam sini, saya besar, saya tutup. Nah, ini kan kalau dilihat, misalnya potongan kawat yang ini di dalam sini, kalau ada arus mengalir, berarti kan nanti kita lihat di dalam sini ada arus yang keluar misalnya, yang ini. Yang ini yang keluar, semoga terlihat ya. Yang ini, kemudian akan juga ada arus di bagian luarnya itu yang masuk yang sini. Jadi kalau saya gambarkan, nanti kira-kira seperti ini. Atau ya misalnya, bentar. Misalnya ini bagian dalamnya, bagian luarnya. Nah, ini bagian dalamnya. Yang di sini arusnya masuk, keluar. Yang di sini arusnya masuk. Nah, sekarang berapa medan magnet? Medan magnet itu sama, hanya akan ada di dalam toroidanya. Di sini di dalam itu ya di bagian yang ini. Itu bagian dalamnya. Bagaimana menentukannya? Ya kita buat amperian loop-nya dulu. Misal amperian loop-nya seperti ini. Kemudian tentukan arahnya. Katakan arahnya ke sini. Nah, kita gunakan hukum ampere integrator tutup B ds mu 0 kali I N close. B-nya itu ya B itu yang di sini B. Jadi B itu hanya akan ada di sini, di dalam. Sama penjelasannya seperti yang tadi pada solenoida. Kemudian ds ini ya panjang dari amperian loop-nya. Karena ini lingkaran, yang ini amperian loop. Ini panjang dari amperian loop. Karena lingkaran ya ini 2V kali R atau V kali D. Keliling lingkaran. Mu 0. I-nya, total I-nya ya I dikali dengan berapa jumlah kawat yang ada di sini. Potongan kawat yang ada di sini.
N besar itu, total jumlah total potongan kawat. Maka B sama dengan ya mu 0 kali I kali N dibagi 2V kali R. R itu jarak ke amperian loop-nya. Atau jarak ke posisi di mana B-nya ingin kita ketahui. Ya sudah, kita dapatkan seperti ini. Oke ya. Ya kalau kita gunakan hukum ampere, ini akan lebih mudah. Untuk kasus yang lingkaran atau misalnya kawat panjang tahingga, kita akan dapatkan solusi yang lebih mudah. Ada pertanyaan dulu nggak sini? Jadi kawat listrik dialiri arus akan muncul medan magnet. Nah kalau kawatnya dibentuk menjadi seperti ini, solenoida disebutnya seperti ini, maka kita dapatkan medan magnet itu hanya akan ada di dalamnya di sini B. Sedangkan di luarnya tidak ada untuk yang idealnya. Besarnya berapa? Ya, yang ada di dalam itu ya ini. mu0I kali N, jumlah kawat persatuan panjang. Kemudian kalau arahnya ya ditentukan dari aturan tangan kanan. Untuk toroida juga sama. Ini kembali potongan kawat yang dibentuk seperti ini. Dilipat tapi ada lingkaran, dibentuk lingkaran. Kemudian ya dibagi dengan medan magnet itu hanya akan ada di dalam itu maksudnya di sini, di dalam toroidanya. Besarnya seperti ini. Arahnya ya gunakan aturan tangan kanan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Paham semua ini? Muhammad Fajar, paham? Pak. Oke. Oke, bentar. Kalau dilihat, bentar saya coba ambil SAP. Kalau dilihat SAP, ya ini terkait medan magnet oleh arus listrik, ya sampai di sini. Oke. Kalau gitu mungkin saya akan coba ambil beberapa contoh soalnya. Oh ya. Oke. Nah, tadi saya bilang ingin memperlihatkan kasus di mana mau nggak mau kita harus menggunakan hukum Biot-Savart nih, bukan hukum ampere. Misalnya contohnya yang ini. Di sini pada gambar ini ada kawat konduktor dengan panjang L1, ini L nya 1,13,6 cm. Dialiri oleh arus listrik I 0,693 ampere. Tentukan arah dan besar medan magnet pada titik P. Ini titik P yang jaraknya R ini 25,1 cm dari ujung kawat. Ini ujung kawatnya ya. Nah, ini soalnya baik. Di sini kasih catatan bahwa kawat ini memiliki panjang yang terbatas. Maka kita tidak bisa menggunakan
hasil perhitungan dengan asumsi kawat yang panjang. Yang panjang yang tadi yang sebelumnya kita lakukan, kita dapatkan. Nah, yang ini. Mu 0I dibagi 2VR. Yang ini tuh pada kawat lurus, tapi tolong diingat ini untuk kawat yang panjang. Panjang ini tadi. Panjang ini berarti posisi yang titik P ini ada di tengah dari kawatnya. Kalau kawatnya memiliki panjang yang terbatas, tapi titik P-nya ada di tengah, Anda bisa gunakan yang ini. Tapi kalau tidak di tengah seperti ini, seperti contoh soal yang ini, ya kita tidak bisa gunakan yang hasil yang tadi. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka mau tidak mau, kita harus menggunakan hukum Biot-Savartnya. Atau saya kerjakan dulu ya, nanti Anda kerjakan yang soal berikutnya. Hukum Biot-Savart itu ya dB, kalau kita ingin lihat besarnya saja, ini adalah mu 0 bagi 4V kali I kali ds, atau saya kasih X, karena ini arah X, dikali dengan sin theta, dibagi dengan jarak kuadrat dari titik yang ingin kita tinjau. Katakanlah yang ini R kuadrat. Kenapa bukan R besar kuadrat? Karena ini kan ini kawat ya. Setiap potongan kawat ini akan memiliki kontribusi terhadap besarnya medan magnet di titik P. Jadi kita tidak boleh hanya mengambil satu potongan kawat saja yang ada di bawah titik P. Tapi semuanya perlu kita perhitungkan. Karena setiap potongan kawat ini memberikan kontribusi di titik P. Oke ya. Maka R ini, R yang ini. Tentu kita harus jumlahkan mulai dari ujung sini sampai ke ujung sini. Makanya nanti ada integral penjumlahan. Penjumlahan dari kontribusi setiap potongan kawatnya. Dari sini, R ini bisa kita nyatakan dengan X dan R. R ini sama dengan R kuadrat tambah X kuadrat. Oke ya. Kemudian apalagi di sini ada sin theta. Theta itu ya ini sudut ini. Maka sin theta ini sama dengan ini R dibagi R besar dibagi R kecil. Atau sama dengan ya R kecilnya itu R kuadrat tambah X kuadrat. Ya. Ini sin theta. Jadi persamaan yang ini tuh yang ini, kita bisa ganti dengan melibatkan X dan R. Jadi mu 0 bagi 4 Pi I dx, sin theta-nya saya ganti menjadi R dibagi R kuadrat tambah X kuadrat. R kuadrat yang bawah sini saya ganti menjadi 1 per mana tadi? R kuadrat tambah X kuadrat. Oke ya. Ini kalau dicari B, ya integralkan. Kita cari B, ya integralkan. Dari batasnya itu, kalau saya anggap ini titik 0, maka yang bagian kiri ini jadi
minus L. Jadi dari minus L ke 0. Oke ya? Yang konstannya kita keluarkan, mu0, I, R ini konstan, R besar ya, bagi 4V. Kemudian ya integral min L ke 0 dari 1 per R kuadrat tambah X kuadrat pangkat 3/2 dx. Integral yang ini, ya tadi, ya kita perlu ya pengetahuan matematikanya di sini. Sebenarnya ini sama dengan yang di atas ya. Bentar, kembali ke atas. Nah, yang ini nih. Mungkin Anda perlu hafal juga untuk yang ini. Bahwa hasil dari integral dx dibagi x kuadrat tambah a kuadrat pangkat 3/2 itu adalah x dibagi a kuadrat, x kuadrat tambah a kuadrat pangkat 1. Itu kita pakai di sini. Jadi untuk kasus yang kawat, ada baiknya Anda hafal integral yang ini. Ini sama dengan mu0 I R 4V. Tadi hasil integral itu adalah apa tadi? Seper R kuadrat, ini X dibagi dengan X kuadrat tambah R kuadrat pangkat setengah. Masukkan batasnya dari 0, dari min L ke 0. Maka di sini R yang ini ada 1, ini ada, kita bisa hilangkan. X-nya masukkan 0, ini kan integral dx ya. Maka ini masukkan ke sini, masukkan juga ke 0 sini. 0 dibagi 0 ya 0. Kan min L masukkan situ, minus L. Di sini L kuadrat tambah R kuadrat. Jadi hasilnya ini mu0 kali I bagi 4V, ada R1 di sini. Itu jadi L dibagi L kuadrat tambah R kuadrat pangkat setengah. Ya ini hasilnya. Jadi kita bisa lihat bahwa nilai B ini ya berbeda dengan nilai B untuk kawat panjang. Jadi kalau kawatnya terbatas seperti ini, kita tidak bisa menggunakan hasil untuk kawat yang panjang. Mau nggak mau kita harus menurunkan dari hukum Biot-Savart. Kalau sudah didapatkan seperti ini, ya tinggal dimasukkan angkanya. L-nya sudah tahu, I-nya tahu, R-nya tahu. Ya kita bisa masukkan. Tadi I-nya tahu, L-nya tahu, R-nya juga udah tahu. Sedangkan mu0 dan 4V itu kan konstanta. Maka nanti kita bisa dapatkan hasilnya. Tinggal dimasukkan ya. Silakan dilanjutkan. Satuannya Tesla. Oke ya? Bisa dipahami? Evi Fuji, paham nggak? Masih ada? Suaranya nggak terdengar. Ya. Yang lain paham? Ya, kalau saya coba kasih contoh soal yang lain. Bentar. Pak, ingin bertanya, Pak.
Ya, silakan. Itu batas integralnya kenapa minus L sampai 0 ya, Pak? Karena saya ingin titik 0 itu ada di sini. Tepat di bawah P-nya. Maka kalau dilihat koordinat kartesian, kalau 0 di sini kan berarti ini minus L. Gitu. Tapi ya kalau nggak mau di situ juga nggak apa-apa. Misalnya 0-nya pengen di sebelah kiri sini juga nggak masalah. Di sini 0, kemudian di sini L misalnya. Maka ya batas integralnya diganti dari 0 ke L. Hasilnya akan sama. Kalau ini misalnya tadi 0, ini L, ya ketika di sini, ini kan jadi L ya. Ini 0 dimasukkan ke sini juga sama. Oke ya, Pak. Terima kasih. Ya, sama. Mana tadi? Ada lagi yang lain? Oke, kalau enggak saya bentar. Nah, coba kerjakan soalnya. Terlihat ya? Jadi di sini ada dua kawat konduktor yang sangat panjang. Nah, kalau di sini disebut sangat panjang, berarti kita bisa gunakan hasil yang kita dapatkan sebelumnya. Tapi kalau tidak sangat panjang, tidak panjang, ya bisa saja kita harus menghitung dulu, seperti contoh soal yang ini. Dan tegak lurus bidang. Jadi ini terlihat dari atas ya, ada kawat, tanda X ini menandakan ada arus yang masuk ke dalam, kemudian, betul ya, kawat 1, kawat 2 terpisah, ini bentar, D1 ini, sedangkan jarak kawat 2 ke titik P adalah D2 ini. Jika kawat 1 dia arus listrik yang arahnya masuk, ya betul, ini menandakan ada arus yang masuk pada kawat 1, arahnya masuk, dan besarnya sekian. Nah, agar resultan medan magnet pada titik P dari kedua kawat tersebut adalah 0, kalau kita ingin total medan magnet di titik P ini sama dengan 0, akibat medan magnet akibat kawat 1 dan kawat 2, maka tentukanlah besar arus listrik pada kawat 2 dan kemana arahnya. Paham ya soalnya? Dicoba dulu, coba. Ada yang sudah dapat? Rasanya ini soal tutorial. Ya, ini soal tutorial modul 4. Di modul 4 sudah saya upload ya di MST. Nomor 6. Ini sekalian dibahas di sini.
Jadi saya cari soal yang bukan tutorial. Ada yang mau ini ngasih jawaban, membahas? Raihan Karim, sudah belum? Belum, Pak. Oh, oke. Paham nggak tapi? Udah. Raihan Nuryadin, sudah? Belum juga Pak, masih cari. Oh, oke. Ada yang mau ini ngasih? Ya idenya aja. Biasanya, saya nggak tahu udah bilang belum. Biasanya kalau di kelas saya selalu memberi apa? Ya, salah satu komponen penilaiannya ya nilai keaktifan. Jadi kalau ada ya biasanya kalau ada yang bertanya atau misalnya ada yang ya bersuara kemudian ya menjawab pertanyaan atau apa-apa biasanya saya catat. Termasuk yang kalau misalnya saya panggil kemudian nggak merespon juga biasanya saya kasih tanda. Karena untuk kelas online seperti ini ya agak sulit ya melihat keaktifannya. Makanya selalu ada komponen itu, nilai keaktifan. Jadi kalaupun ada apa-apa ya silakan kalau mau disampaikan. Oke, yang ini saya coba jawab aja ya. Nanti Anda coba kerjakan soal yang berikut. Untuk hasil Ya. 4,3 bukan, Pak? Bentar, saya juga belum ngitung sih. Tapi gimana caranya? Tadi siapa? Tadi siapa yang bicara? Oh iya. Atau kita coba ya, jelas ya. Kita coba lihat prinsipnya sih. Kalau kita lihat gambar ini, gambar dari soalnya. Saya mau ambil lagi gambarnya. Nah, yang ingin kita ketahui itu kan berapa besarnya arus dan arahnya kemana pada kawat 2, sehingga di titik P sini total medan magnetnya sama dengan 0. Medan magnet yang dimaksud adalah medan magnet akibat kontribusi dari kawat 1 dan kawat 2. Yang kawat 1 kita sudah tahu. Besarnya arusnya itu adalah ini 6,5 dan arahnya masuk. Maka di titik P sini dia akan menimbulkan medan magnet. Jadi kalau ada kawat dialiri arus listrik, di sekelilingnya akan muncul medan magnet. Kalau kita lihat arahnya kemana? Arah medan magnetnya itu akan ke kiri. Ini akibat kawat 1. Kita tulis saja B1. Anda bisa gunakan tangan kanannya, jempolnya itu menunjukkan arah yang masuk ke dalam bidang gambar. Berarti kan di sekeliling sini ada medan magnet yang
Seperti ini ya. Di sekeliling kawat 1. Dan ketika di titik P, ya arahnya ke sini. Ini kan seperti ini. Tapi di titik P kan arahnya ke sini. Oke ya. Kemudian tentu kalau kita ingin total medan magnet di titik P itu sama dengan 0, B ini sama dengan B1 plus B2. Kalau ingin B-nya sama dengan 0, maka ya B1 dan B2 itu besarnya harus sama, tapi arahnya berlawanan. Maka di titik P ini, akibat B2, akibat kawat 2, kita harus punya medan magnet yang ke kanan. Besarnya harus sama. Maka ini akan menyebabkan total B di titik P adalah sama dengan 0. Berarti kita bisa tahu, kita bisa menjawab kemana arahnya. Arah dari arus di sini. Ya, kita gunakan aturan tahan kembali. Kalau ini arahnya masuk, kita akan dapatkan di titik P itu B2 ya ke sini juga. Maka arahnya harus keluar. Keluar itu berarti tanda titik ya. Kalau keluar berarti kan ada medan magnet yang seperti ini ya. Dan ketika ada di ketemu titik P dia arahnya ke sana. Maka jawaban yang arah kita tahu ini keluar bidang gambar. Tinggal dicari besarnya. Besarnya ya cari saja dari B1. Karena besarnya sama dengan B1. Tapi arahnya berlawanan. Nah, B1 ini sama dengan, karena ini kawat yang panjang, maka berlaku yang sebelumnya kita turunkan. μ0I, I-nya I1 dibagi dengan 2V kali jarak dari kawat ini ke titik P. Jaraknya di sini ya D1 plus D2. D1 plus D2. Ini B1 besarnya. Kemudian nilai ini harus sama dengan B2. B2 itu berapa? Ya, karena ini kawat yang panjang juga berlaku. μ0 kali I-nya I2 dibagi 2V kali R. R itu jarak dari kawat 2 ke titik P, yang di sini adalah D2. Maka nilai B1 harus sama dengan B2. B1 sama dengan B2. Berarti μ0I 1 bagi 2V D1 plus D2 sama dengan μ0 I2 2V D2. Oke ya. Yang ditanya adalah I2. Yang ditanya yang I2. Maka dari sini kita bisa atau gini aja. I1 kita sudah tahu. 2V ini tahu. D1, D2 ada ya. Nah, ini D1, ini D2. Ini sudah tahu juga. Maka kita bisa dapatkan berapa I2. I2 itu nilainya ini bisa didapatkan dan arahnya keluar bidang. Maka untuk soal ini kita sudah dapatkan jawabannya. Oke ya. Bisa dipahami ini semuanya? Ya. Ya. Saya akan coba cari soal. Kalau ini paham, saya lanjut ke soal berikut. Nah, coba soal ini. Ada sebuah kawat besi yang masanya ini. Kawatnya itu kalau digambar ini yang ini ya, yang ada tulisan M-nya, ini kan ada M. Terlihat tidak? Kan ada M ya.
Berarti kawatnya yang warna orange ini. Itu kawat besi, dia bergerak tanpa gesekan pada 2 buah rel besi. Berarti relnya yang warna biru itu. Yang ini kawatnya, yang ini relnya. Kemudian D ini nilainya 2,56. Dan dia susunan ini ada pada pengaruh medan magnet yang uniform sebesar 56,3 militesla. Ini kan kalau dilihat gambarnya ada B ya. B-nya berarti arahnya ke atas. Ini susunan ini ada di bawah pengaruh medan magnet B. Pada saat T sama dengan 0, sebuah alat G dihubungkan sehingga menimbulkan arus listrik. Ini ada I. Berarti I-nya ke sini. Karena ini arus itu kan mengalir pada loop ya. Maka ke sini dan ke sini ya balik lagi ke sini. Ini I-nya. Pada saat T sekian, tentukanlah laju kawat dan arah kawat tersebut bergerak. Paham nggak soalnya? Coba dikerjakan. Ada yang sudah? Kalau mau mengerjakan soal, mungkin pertama yang perlu dilakukan ya tentu pahami soalnya, kemudian coba dicari idenya seperti apa, ide solusinya seperti apa. Baru setelah itu ya dikerjakan. Kadang soal listrik magnet juga dikaitkan dengan apa yang Anda pelajari di semester 1 ya. Baik kinematika atau dinamika gerak. Kadang ada juga seperti itu. Seperti misalnya ada bola digantung, nanti ada gaya listriknya, ada gaya gravitasinya. Mungkin contohnya ini saya cari lagi. Misalnya ada lagi. Oke. Ada soal lagi yang agak mirip. Bentar. Oke. Ini saya kerjakan dulu ya. Terus nanti kita lihat soal yang satu lagi. Kalau dilihat yang ini,
Pertama, fenomena yang terjadi itu kan di sini ada arus listrik pada kawat. Kalau saya ambil gambarnya lagi. Di sini ada kawat, ini kawat, dialiri arus listrik, dan ada medan magnet. Maka kawat ini akan menerima gaya, ya enggak? Nah, gaya itu yang nanti kita hubungkan dengan pergerakan dari kawatnya. Gayanya apa? Gaya untuk kawat itu adalah I kali cross B. Karena L dan B-nya tegak lurus, L-nya itu kan ke sini, B-nya ke atas, ini kan tegak lurus. Maka di gambarnya juga ada nih tegak lurus. Maka kalau kita ingin tahu besarnya saja, F ini ya I kali besarnya L, besarnya B kali cos kali sin theta ya. Kali sin theta. Jadi ya sin tetanya jadi sama dengan 1 karena sin 91. Berarti F-nya itu ya I kali L kali B. I-nya ada nggak? I-nya ada nih di soal. Ini I-nya. L-nya oh ini D. Ini ya. B-nya ini. Maka kan gayanya bisa kita ketahui ya. Gayanya bisa kita hitung. Kita bisa dapatkan berapa gayanya. Karena I, L, dan B-nya sudah diketahui. Nah, sekarang gaya ini mengarah kemana? Ada yang tahu? Kiri, Pak. Ke kiri. Kita bisa gunakan aturan tangan kanan ya. F itu menunjukkan arah gayanya, I itu arah arusnya, B itu jari tengahnya atau telapak tangan menunjukkan arah medan magnetnya. Anda bisa coba dengan tangan Anda sendiri. Nanti Anda akan dapatkan B itu ya ke sini. F itu ke sini. Ya. Nah, berarti di sini si kawat ini ketika dialiri oleh arus listrik akan menerima gaya magnet yang besarnya ini ke arah kiri. Dan karena rel ini tadi disebutkan tidak ada gesekan, maka potongan kawat ini akan bergerak ke sini, ke kiri. Yang ditanya itu adalah laju kawatnya. Laju itu, ini karena arusnya sama, maka lajunya juga akan konstan. Sepanjang waktu dia akan bernilai sama. Maka, laju itu adalah A kali T. A-nya itu adalah F dibagi M kali T. F-nya gaya apa yang bekerja ya ini? Gaya magnetnya. F, kita sudah dapat nilainya. M-nya ada nih, M kawatnya. 2,41. Waktunya ya ini. 61,1 detik. Milidetik. Nah, pada waktu itu kita dapatkan seperti ini. Lajunya nggak konstan ya. Tapi lajunya pada saat T sama dengan ini, ya sama dengan ini. Oke ya, ini sudah bisa dihitung. F-nya tahu, M-nya tahu, T-nya juga tahu.
Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, bentar, tadi saya cari soal yang soal yang dikaitkan dengan gerak benda juga bisa. Nah, bisa Anda lihat di sini. Ini ada sebuah elektron dengan energi kinetik awal sebesar 4 kilo elektron volt memasuki daerah 1, ini daerah 1, pada saat T sama dengan 0. Daerah 1 ini memiliki medanistik, ini B1, yang uniform, besarnya sama di semua daerahnya, senilai ini, kemudian masuk ke dalam bidang. Elektron tersebut bergerak dengan lintasan, tentu kalau ada elektron dalam medan magnet, dia akan bergerak dengan bentuk lintasan lingkaran. Tapi karena kalau Anda perhatikan bidang 1 itu seperti ini, maka geraknya hanya akan setengahnya, setengah sampai sini. Karena dia masuk di sini. Kalau dia panjang ya tentu akan membuat lingkaran penuh. Tapi di sini jadi hanya setengah lingkaran saja. Kemudian di sini gap, melewati gap sepanjang 25 cm yang memiliki beda potensial 2000 volt. Oke. Kemudian masuk ke region 2. Di sini setengah lingkaran lagi baru keluar. Jadi bentuk lintasannya ini T sama dengan 0 itu dihitung di sini. Setengah lingkaran lurus dipercepat karena di sini ada membuat laju elektron terus bertambah secara beraturan. Berarti kan ini kalau istilahnya waktu itu mungkin gerak lurus berubah beraturan di gap sini. Kemudian setengah lingkaran lagi, kemudian keluar. Yang ditanya adalah total waktu yang dibutuhkan sehingga elektron tersebut keluar dari daerah 2. Jadi yang dihitung itu T ini, T total, T1 itu yang setengah lingkaran, ditambah T2 itu, atau satu TG, gap, T pada gap, kemudian tambah T2 akibat medan magnet yang kedua. Oke, bisa? Terus saya kerjakan aja. Ada satu soal lagi yang ingin disampaikan. T1 itu ya ini, waktu di dalam medan magnetnya. Bagaimana tahu waktunya? Kalau Anda ingat sebelumnya, mana? Nah ini, partikel yang bergerak pada medan magnet, dia kan bentuknya lingkaran seperti ini ya. Dari sini, dari gaya sentripetal dan lain-lain, kita bisa dapatkan radiusnya. Kita bisa juga dapatkan periodenya. Periode itu kan waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk bergerak satu lingkaran penuh. Ini adalah 2Vm dibagi QB. Di kasus yang tadi, dia hanya bergerak setengahnya. Berarti periode ini kita bagi 2. Maka kita dapatkan waktunya. Oke ya. Itu untuk yang T1 dan T2. Jadi T1 ini adalah setengah dari periodenya. Periode tadi adalah 2V kali M. M-nya M apa? Ya, M partikelnya. Di sini elektron. Dibagi dengan muatan elektron Q kali B. Ini B1. 2V
tahu, M massa dan muatan elektron tahu, B1 juga tahu. Tambah TG, 1 TG dulu, tambah T2-nya sama, setengah 2 VM elektron QE, ya ini B2. Oke ya, tinggal TG-nya. TG itu di gap yang sini, dia kan berubah beraturan atau GLBB kalau dulu kita belajar. Maka di sini ya ingat lagi apa yang terjadi ketika geraknya berubah beraturan. Di sini diketahui jaraknya D. Saya manfaatkan itu, ada beberapa persamaan nih. Kalau lihat kasusnya, saya akan ambil D ini adalah V0T. Semoga masih ingat ya. Ini T-nya T-gap. TG. Ini yang ingin kita cari tahu. Ditambah setengah A kali TG kuadrat. Ini salah satu persamaan di GLBB. D-nya kita ada ya D-nya. D-nya tahu ini 25 cm. P0-nya ini 20, ini oke ya, ada di soal. P0-nya, TG-nya yang ditanyakan, berarti kita perlu tahu P0 dan A. P0 dan A. P0-nya kita bisa dapatkan dari mana? P0 itu bisa kita dapatkan dari ini, energi kinetik. Energi kinetik awal itu setengah M P0 kuadrat. Maka V0 ini sama dengan 2K dibagi M. K-nya tahu, itu tadi ada di soal 4 kiloelectronvolt, ME-nya juga tahu, massa elektron. Maka V0 juga kita tahu. Maka V0 ini kita tahu. Tinggal A-nya. A-nya, ya, A ini sama dengan F dibagi M. F-nya apa? F-nya itu, ya, Q dikali E dibagi M. E-nya apa? Ini medan listrik ya. E-nya itu adalah, kenapa, Q, E itu adalah P dibagi D dibagi M. Ini adalah E-nya. Karena pada gap sini, gap yang ini, kita tahu ada beda potensial sebesar 2000 volt. Kita juga tahu jaraknya, maka kita bisa dapatkan E-nya. P-nya tahu, D-nya tahu, Q-nya tahu, M-nya juga tahu. Maka A ini bisa kita dapatkan. Maka A ini kita dapatkan. Maka ya kita dapatkan nilai TG-nya. Karena D, V0, A sudah tahu, maka TG ini kita dapatkan, ya kita masukkan ke sini. Ya, ke sini. Ini tahu, ini tahu, ini tahu. Maka total waktunya juga tahu. Oke ya? Idenya seperti itu, silakan dihitung aja. Terus saya tadi itu ingin coba mungkin ini terakhir. Nah, coba ini dikerjakan. Atau minimal ide menyelesaikannya seperti apa.
Kalau ada latihan soal seperti ini ya, tolong tolong ikut mengerjakan ya. Karena yang harus berlatih itu ya Anda. Saya juga tentu perlu berlatih. Cuma yang nanti ujian itu kan Anda ya, bukan saya. Jadi kalau Anda hanya melihat saya mengerjakan ya, di banyak pengalaman sebelumnya ya tidak akan efektif juga. Makanya sebenarnya saya agak kurang suka kalau misalnya ya tutorial atau mengerjakan soal itu ya hanya saya saja yang mengerjakan. Kalau di kelas sih biasanya saya, ya kalau kelas offline ya, saya minta ya Anda maju ke depan terus ya dikerjakan kemudian dibahas sama-sama. Jadi tolong maksudnya tolong dikerjakan, tolong berlatih. Jangan berharap kalau hanya melihat saja kemudian bisa masuk ya. Karena di salah satu penelitian juga menulis itu jadi hal yang penting ketika proses pembelajaran. Makanya saya pribadi sih lebih senang kalau memungkinkan menulis, saya lebih senang menulis. Termasuk Anda ya, mencatat. Itu jadi salah satu proses pembelajaran. Memang ya mungkin malas juga ya, tapi ya opsinya ada, tinggal dipilih. Saya jadi ingat. Sambil Anda mengerjakan, saya sambil cerita lah dikit. Anda tahu nggak apa bedanya negara maju dan negara yang berkembang atau belum maju? Ada yang tahu? Ada analisa yang menurut saya menarik. Salah satu, tentu faktornya tidak hanya satu ya, tapi salah satunya itu tentu ditentukan oleh ya generasi mudanya tentu saja, dan sikap dari generasi mudanya. Generasi muda itu akan dipengaruhi oleh apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, apa yang dia dengar. Nah, kalau kita bandingkan, tentu sikap itu dibentuk dari kecil ya. Jadi di analisa ini disebutkan bahwa kalau misalnya di apa yang kita tonton, kita dengar ketika dari kecil sampai dewasa itu juga mempengaruhi. Tentu akan tergantung tontonannya apa ya. Misalnya contohnya itu kalau kita bicara tontonan, misalnya kita ambil salah satu contoh negara maju, mungkin yang agak familiar di kita negara Jepang misalnya. Tontonan di sana itu seperti apa? Misalnya yang kita sama-sama tahu. Nah, itu gini, misalnya film Naruto, tahu Naruto? Naruto itu kan film anak-anak ya. Orang dewasa juga nonton sih. Cuma ya film kartun. Di cerita Naruto itu apa yang disampaikan? Naruto itu kan ninja yang sebenarnya saya nggak enak ya. Cuma ninja yang diceritakan ya bodoh, tidak pandai. Dia tidak naik kelas beberapa kali, tidak lulus ujian, ya karena diceritakan dia bukan ninja yang pandai. Tetapi dengan keterbatasan itu, kita bisa lihat cita-citanya itu sangat tinggi, ingin menjadi Hokage, ingin menjadi kepala, ya katakanlah presiden atau kepala suku di negaranya. Jadi ceritanya itu kira-kira ya ada ninja yang tidak pandai, tetapi memiliki cita-cita yang tinggi. Dan di sepanjang ceritanya itu, diceritakan bagaimana perjuangannya jatuh bangun untuk mencapai cita-citanya. Nanti ya ada dibandingkan dengan ninja yang jenius, Sasuke misalnya, yang dia memiliki bakat yang ya dari klannya memang seperti itu ya. Jadi di Jepang itu banyak cerita anak-anak ya, atau tontonan itu yang selalu menceritakan perjuangan untuk mencapai cita-cita yang tinggi, walaupun
yang berjuang itu bukan orang yang pandai atau tidak memiliki modal yang cukup. Dan itu yang selalu ditanamkan pada banyak ceritanya. Pada akhirnya kan kita lihat Naruto jadi Hokage yang ke-7, berhasil mencapai cita-cita. Demikian juga cerita yang lain. Ya, kalau misalnya anime ya, kalau kita lihat cerita anak-anaknya, temanya itu mirip-mirip. Jadi perjuangan orang yang tidak memiliki modal yang cukup, tidak pandai, kemudian berjuang untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Dan itu yang selalu ditanamkan. Nah, bagaimana dengan di kita misalnya? Sebenarnya saya nggak sedang menyalahkan cerita-cerita yang dulu ya, tapi kalau misalnya kita lihat cerita Sangkuriang misalnya, Sangkuriang itu atau Bandung Bondowoso misalnya ingin membangun candi, 1000 candi, itu kan cita-cita yang tinggi. Ingin membangun perahu yang besar misalnya Sangkuriang, kalau lagi di Sunda ya, di tanah. Ada kemiripan juga. Mereka ingin melakukan sesuatu yang besar hanya dalam waktu 1 malam. Tentu ini cerita yang bertolak belakang dengan yang tadi ya. Yang tadi itu dikatakan orangnya tidak pandai, modalnya sedikit, tapi cita-citanya tinggi. Dan itu didapatkan dengan perjuangan yang panjang, jatuh bangun. Sedangkan di kita, kalau kita lihat ceritanya ya tadi, ingin melakukan sesuatu yang besar dalam waktu 1 malam. Mungkin ya sebenarnya kalau dilihat ceritanya juga akhirnya kan tidak happy ending. Tapi itu mungkin juga yang terbentuk pada sikap kita juga. Kita ingin melakukan, misalnya Anda ingin dapat nilai ujian, tapi ya belajarnya hanya 1 malam. Itu kan mirip ya. Makanya kalau di mahasiswa itu suka ada istilah SKS, sistem kebut semalam, atau sistem kerja Sangkuriang, hanya bekerja 1 malam tapi ingin dapat nilai yang tinggi. Itu yang saya pikir perlu untuk diubah ya. Ya ada banyak hal yang kalau Anda kuliah ya, pastikan setelah lewat kuliah, 4 tahun setelah kuliah, kalau Anda lulus 4 tahun ya, tolong pastikan ada target sikap-sikap baik yang Anda bisa dapatkan nih, bukan hanya ingin lulus dapat nilai bagus. Karena kalau hanya itu saja, ya Anda bisa terjebak pada sikap yang pragmatis. Makanya di sini juga ada bimbingan belajar untuk TPB dan lain-lain. Ya, dalam satu sisi ada bagusnya, sisi yang lain juga tidak bagus. Karena ya jadinya pragmatis mahasiswa itu. Jadi tidak ingin menikmati proses belajarnya. Itu juga tolong dicamkan. Ya pastikan ya Anda akan mendapatkan banyak hal ketika selesai kuliah. Bukan hanya nilainya saja. Karena kalau lihat cerita misalnya yang sering diangkat di media juga, yang nggak lulus kuliah juga banyak yang sukses. Nah itu juga kita menyikapinya harus benar ya. Mereka bisa tidak menyelesaikan kuliah karena mungkin sudah mendapatkan banyak hal ketika kuliahnya. Jadi tidak harus diselesaikan juga, mereka sudah mendapatkan itu. Jadi tolong Anda kan mumpung masih awal-awal kuliah ya, tolong dilihat juga hal seperti itu. Jangan hanya terkait atau terpatok pada nilai semata. Intinya mungkin dari cerita yang tadi, ya kalau ingin sukses, coba nikmati perjuangannya, jatuh bangunnya. Jangan berpikiran pragmatis, jangan berpikiran hanya hasil akhirnya saja yang bisa Anda dapatkan dalam waktu yang singkat. Saya jadi ingat mungkin akan saya tutup dengan sebuah quote yang terkenal dari Pak Sudrajat. Ada yang tahu Pak Sudrajat? Pak Sudrajat, nggak ada yang tahu sini?
Pak Sudrajat itu ya sebenarnya beliau tetangga saya sih, tapi beliau itu dulunya TNI, dulu ABRI kalau waktu itu kemudian beliau sempat cerita seperti ini, di TNI itu ada istilah atau ya tadi quote yang menyatakan lebih baik bersimbah peluh di lapangan latihan daripada bersimbah darah di medan pertempuran. Jadi lebih baik bekerja keras ketika latihan daripada ya nanti ya sama-sama basah, cuma yang satu basah keringat, satu basah darah di medan pertempuran. Semoga poinnya dapat ya. Jadi lebih baik kalau di dalam konteks Anda mungkin Anda lebih baik pusing berlatih ketika latihan daripada nanti pusing ketika ujian. Ya semoga dapat konteks. Sorry saya jadi kemana-mana. Mungkin nanti yang ini kita bahas ya. Waktunya sudah lewat agak banyak. Saya akan cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Selalu Pak.